Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Arti dan maksud pendidikan berdasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, kegiatan mendidik dapat dimaknai sebagai penuntunan, di mana pendidikan di sini diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maksud pendidikan itu sendiri yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia, individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena pendidikan itu hanya suatu tuntunan, sehingga peserta didik yang kita tuntun harus benar-benar bertumbuh segala nilai-nilai kebaikan dan kodrat atau kekuatan diri yang ada pada dirinya. Dalam bahasa lain, dapat dikatakan bahwa tumbuhnya nilai-nilai kebaikan, karakter, atau potensi pada anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagaimana di sekolah. Yang pertama, kelas teknologi informasi dan komunikasi, kemudian kegiatan pembelajaran baris berbaris, selanjutnya ada lomba memasak, aktivitas atau kegiatan keagamaan, survei minat bakat dan penjurusan yang biasanya dilakukan di awal tahun ajaran atau pada saat penerimaan siswa baru, kemudian pembacaan Yasin, Maulid Habsyi, dan kegiatan keagamaan lainnya. Adapun tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ke dalam bentuk wujud nyata aktivitas di sekolah, di antaranya, tantangan yang pertama adalah sumber daya fisik dan sarana pendukung yang masih terbatas. Tidak dapat dinafikan bahwa sumber daya dan sarana pendukung proses pembelajaran di sekolah akan mempengaruhi jalannya setiap program pengajaran. Sebagai contoh sederhana, keterbatasan ruang kelas akan berdampak pada terbatasnya ruang gerak saat proses pembelajaran berlangsung. Tantangan yang kedua, kesadaran akan kolaborasi antar lingkungan pendidikan, yakni sekolah, orang tua, masyarakat, yang masih minim. Masih rendahnya keterlibatan setiap jenjang pendidikan, baik itu keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam interaksi, kolaborasi, dan evaluasi perkembangan anak. Selanjutnya adalah konektivitas. Tantangan konektivitas sangat mungkin dihadapi bagi sekolah di daerah tempat bekerja saya yang secara rata-rata lokasinya berjarak ratusan kilometer dari kota atau kabupaten. Ditambah beberapa titik masih terkendala jaringan internet maupun listrik. Hal ini cukup berpengaruh dari segi akses informasi pendidikan maupun pembelajaran. Tantangan selanjutnya adalah kualitas layanan pendidikan di sekolah. Tantangan yang berkaitan dengan kualifikasi guru, komposisi guru, dan tuntutan mengajar multikelas. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan guru di sekolah, karena guru yang terlalu disibukkan dengan jumlah jam mengajar lintas kualifikasi maupun muatan jam yang berlebihan, berpotensi tidak dapat melakukan pengembangan diri untuk menunjang kualitas pengajaran. Tantangan yang terakhir adalah harapan orang tua akan corak pendidikan yang terkadang masih ditekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup. Harapan orang tua akan corak pendidikan yang masih terkait erat dengan aspek pemenuhan kebutuhan hidup, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, mendapatkan porsi perhatian yang besar dari masyarakat daerah, sehingga tak jarang kesuksesan pendidikan masih banyak diidentikan dengan aspek pemenuhan kebutuhan hidup. Di saat yang sama, hal ini juga dapat menjadi kendala dalam menyeragamkan mindset tentang pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Yang pertama, memaksimalkan sumber daya yang ada. Jika memungkinkan, dapat menggunakan sarana alternatif lainnya yang mungkin dapat dijangkau. Yang kedua, menyeragamkan mindset tentang pendidikan antara berbagai pihak, baik itu keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dengan giat membangun komunikasi maupun program-program kolaborasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk tetap dapat terhubung satu sama lain dan membangun komunitas antar guru maupun siswa.
Yang keempat, kurikulum merdeka sebagai solusi dari kemerdekaan belajar siswa. Dan alternatif solusi yang terakhir adalah memunculkan tokoh-tokoh siswa inspiratif yang mau berjuang dan sukses dalam pendidikannya. Terima kasih. Sebelum benar mengakhiri, izinkan saya memantik perenungan yang mendalam melalui pemaknaan saya terhadap pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara melalui sebuah video puisi berikut ini. Keelokan melodi tersebab seiramanya nada-nada nan berbeda. Kecerlangan warna tersebab berpadunya gelombang cahaya yang tiada sama. Pesona ciptaan tidak berada pada kata paling, namun lebih kepada saling. Saling melengkapi, saling menghargai, juga saling menebar budi. Keberagaman jiwa laksana selaksa bunga dan mempesona. Kan kita temukan beda dan uniknya di luasnya taman asri. Mawar, merah meronamu diagungkan, kuncup dan mekarmu dinantikan. Meski begitu, sepasang tangan mungkin terluka kala menjamahmu. Karena untukmu, duri tajam adalah perisai setiap serangan. Melati, harumu semerbak menyeruakan kedamaian. Putihmu berlambang makna kesucian. Meski begitu, kehadiranmu tak jarang dikaitkan dengan hal mitis nan tabu. Dandelion, tumbuh bebas bahkan jika pun tanpa perawatan. Bagian tubuhmu tercipta kaya guna dan daya, batang kuat dan tiada mudah patah. Biji kecilmu terbawa angin dan tumbuh kembali menebar bibit dandelion kecil baru. Pun begitu, kata mereka, tak sebernilai lainnya aromamu. Sang pemilik taman adalah seorang perawat handal. Tak peduli apapun kelebihan dan kekurangan bunga, ia tetap merawat dan menjaga, menyayang dan mendoa. Semua terlakui bukan karena ia mengharapkan buah manis dari tangkai, ataupun rindangnya taman untuk melindunginya dari terik. Ia hanya tahu bahwa setiap bunga adalah unik dengan segala kodratnya. Teruntuk setiap usaha dalam kesemaptaan, tertunduk setiap batasannya dalam bait doa dan harapan. Sang pemilik taman terus mengilhami dirinya bahwa Tuhan tak pernah keliru dalam mencipta. Bahkan rumput liar yang ditemui, meski kadang tumbuhnya tak diharap, kembangnya tak dinanti, namun jika dirawat, luasmu kan membandingi permadani, halus lembutmu menghalasi pijakan kaki.